Salah satu sifat yang penting dari asam amino adalah titik isoelektrik. Titik isoelektrik itu adalah pH di mana asam amino bermuatan 0. Jadi kalau kalian membayangkan, memang di dalam struktur ketika kita menggambarkan, kita selalu menulis ini COOH, ini NH2 gitu. Tetapi dalam larutan dia bentuknya umumnya bermuatan, tergantung dari pH-nya. Jadi jika dia adalah asam amino yang asam, dia titik isoelektriknya ada di 2,8 hingga 3,2. Kalau asam amino basa, dia ada di 7,6 sampai 10,8. Asam amino netral 5,0 sampai 6,3. Bagaimana cara perhitungannya akan dijelaskan nanti. Oke, sekarang kita lihat dulu struktur yang di tengah ini. Ya. Jadi ketika ini pH di dalam pH 6 misalnya, maka struktur alanin ya, yang sifatnya netral, dia akan gugus karboksilatnya dia akan ada muatan negatif. Kemudian di dalam bagian aminanya akan ada positif. Negatif dan positif ini di dalam kondisi pH 6 membuat dia bermuatan 0 pada pH 6. Nah, karena ada positif dan negatif ini juga, ini yang menyebabkan kalau asam amino larut air. Dan yang kedua, selain itu, karena dia plus, ada negatif, plus minus ya, maka titik lelehnya tinggi. Kira-kira di atas 200 derajat ya, titik lelehnya. Karena dia mempunyai muatan, ada plus, ada minusnya. Nah, kondisi dia di mana muatannya adalah plus minus atau 0 ya. Nama strukturnya kita namakan zwitterion. Atau dipolar ion. Oke, nama komponennya. Tetapi pH di mana dia bermuatan 0 adalah titik isoelektrik. Oke. Selanjutnya kita akan lihat ketika pH-nya kita turunkan dari misalnya dari 6 menjadi 2,34, maka kita lihat di sini O yang tadinya minus dia akan menjadi OH. Sedangkan NH ini tetap. Sehingga dalam kondisi asam ya, muatan menjadi hanya ini yang tersisa, jadi muatan menjadi plus 1. Kemudian jika kita tambahkan lagi NaOH basa secara terus-menerus, maka dalam kondisi basa misalnya ketika pH-nya sudah mencapai 9,69, maka yang terjadi adalah NH3 ini akan menjadi NH2. Jadi kehilangan ion 1, maka ini akan menjadi basa, muatan minus 1. Nah, asam muatan plus 1, ingat, kemudian di netral muatannya adalah 0, netral, kemudian di basa muatannya minus 1. Itulah yang terjadi di dalam asam amino yang netral. Saya akan memberikan contoh asam amino yang sifatnya asam di bawah. Tapi sebelumnya kita akan belajar bagaimana menghitung titik isoelektriknya. Titik pada pH ini adalah pH di mana terjadi perubahan ekstrim pada muatannya. Ya. Jadi cara menghitung titik isoelektriknya adalah tinggal ini ditambah dengan ini ya, dari muatan plus 1 menjadi minus 1 ya, ditambah dibagi 2, dapatlah titik isoelektriknya 6,01 untuk alanin.
jika untuk asam aspartat kita lihat dia punya 4 fase. 1, 2, 3, 4. Kenapa bisa demikian? Kita lihat misalnya dia di pH netral. Yang ini yang di pH netral ya. Di pH netral, di sininya minus, ya kita sudah lihat minus di sini. Di sininya plus, oke. Tapi dia masih ada satu minus lagi. Jadi justru di muatan netral ini sekarang dia bermuatan minus 1. Oke, kemudian di pH yang ini kalian lihat di sini OH sudah bertambah hanya di sini. Kemudian di sini ini plus, ini minus, maka ini muatannya 0. Ya. Kemudian di sini sama ya. Ini adalah muatan di kondisi ekstrim asam, dia muatan plus 1. Plus 1, 0, minus 1, dia bisa mencapai muatan minus 2 di sini. 1, 2, kemudian di sini tidak ada ya. 1, 2, seperti ini. Oke. Untuk kondisi seperti ini, karena dia mempunyai 2 gugus asam karboksilat, dan kedua-dua gugus asam karboksilat ini dapat menjadi struktur negatif, muatan negatif, maka akan menjadi ada 4 fase perubahannya. Untuk itu, kita tetap harus memilih pH untuk titik isoelektriknya, kita tetap akan memilih pH 1,88 dan pH 3,65, yaitu muatan minus 1, 0, plus 1, 0, minus 1, yaitu 1,88, 3,65 dibagi 2 menjadi 2,77. Itulah pH di mana asam aspartat bermuatan 0. Oke. Hal ini menyebabkan, kalau kalian lihat di sini, seandainya ini adalah pH 6. Pada pH 6, alanin muatannya adalah 0. Tetapi lisin yang merupakan asam amino basa, dia muatannya, coba lihat ini ada plus, minus, plus. Berarti muatannya plus ya, plus 1. Sedangkan asam aspartat pada pH 6, muatan minus, minus, plus, maka menjadi minus. Muatannya minus. Perbedaan asam basa dari asam amino itu membuat muatan yang ada di dalam asam amino itu berbeda. Sehingga jika kita ingin memisahkan asam amino ini, misalnya saya ingin memisahkan asam aspartat, saya tinggal ubah pH-nya, ya. Nanti dia akan bisa terpisah. Oke, demikian untuk titik isoelektrik.